berjam-jam ya, sehingga bisa diselesaikan pada saat itu juga dengan timnya. Kemudian hari Ahad itu juga, insya Allah hari Ahad besok ini, insya Allah produksi air minum RO kita itu juga akan launching. Ya. Tergantung kesiapan dari manajer RO-nya, tim Chandra dan teman-teman itu. Teknisnya besok akan kita jelaskan, hari Jumat atau Sabtu akan kita sampaikan apakah launchingnya besok Ahad atau kapan. Yang jelas sudah sampai sekarang itu sudah fluktuasinya penjualan RO itu fluktuasinya meningkat. Apalagi pada kegiatan 17-an ini banyak sekali order yang diminta oleh masing-masing. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Sekarang mari kita dengarkan, lihat dan perhatikan dengan seksama kajian Kamis pagi ini yang disampaikan oleh Ustaz Abu Karom Habibur Rahim LC. Beliau adalah trainer dari metode Kauni. Bagaimana kok bisa menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, kalau Bapak Ibu bisa tersenyum, yaitu mudah itulah membaca menghafal Al-Quran. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Habibur Rahim ini dengan metode Kauninya, apa yang disebut dengan metode Kauni? Nah, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak Ibu, ayah bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Baik, merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di sini silaturahim kepada jamaah masjid Hidayatullah. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah jaga kesehatan kita dan Allah berikan taufik hidayah di sisa usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berharap, berdoa dalam sholawat yang kita panjatkan supaya kelak kita menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaat beliau dan bisa mampir di telaganya Rasulullah, telaga Al-Kautsar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin Al-Fakir Muhammad Ibrahim dari Yayasan Askar Kauni ingin berbagi ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami dari tahun 2011. Alhamdulillah, dari tahun 2011 Allah menitipkan cara untuk belajar Al-Quran, mudah belajar Al-Quran kepada guru kita, sahabat kita, Ustaz Bobi Herliwo. Pernah dengar Ustaz Bobi? Pernah? Alhamdulillah. Pernah datang ke sini belum? Belum, makanya semoga nanti bisa berkesempatan ya untuk juga hadir silaturahim ke Masjid Hidayatullah. Sebuah fenomena di Indonesia ini bahwa kita mayoritas Muslim di Indonesia ini, meskipun kita banyak sekali,
kita ada umat Islam di Indonesia. Tapi kita mendapatkan fakta dari jutaan tersebut masih banyak yang buta huruf Al-Quran, masih banyak yang belum lancar baca Al-Quran. Nah, semoga bukan di sini ya. Dari data yang keluar yang oleh Kemenang, kemudian juga lembaga pendidikan tinggi Al-Quran, mereka menyebutkan hampir 70 sampai 80% kaum muslim Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Artinya apa? Kalau di luar sana kita ketemu 10 orang, kita bukain Al-Quran, terus kita tawarkan, Pak, Bu, baca Al-Quran ini. Dari 10 orang yang bisa lancar baca Quran paling antara 2 sampai 3 orang. Selebihnya masih banyak saudara-saudara kita yang diajak baca Quran, dia kabur. Karena mau Ustaz, dia lari, dia ketakutan karena merasa belum lancar, belum bisa baca Al-Quran. Nah, itu menjadi PR kami, menjadi perhatian kami, gimana caranya supaya umat Islam, kaum muslimin bisa senang belajar Quran, semangat belajar Quran, dan paradigma dan pemikiran selama ini bahwa belajar Al-Quran itu sulit, bahwa belajar Al-Quran itu butuh waktu yang sangat lama, membosankan. Nah, kita ingin hilangkan itu. Kita ingin seperti seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Fahal min mudzakir, ada nggak yang mau belajar? Ada nggak yang mau menghafal? Jadi Allah ulang-ulang sebanyak 4 kali di surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, 32 dan ayat 40. Bunyinya sama, redaksinya sama, menegaskan bahwa belajar Al-Quran itu mudah, gampang, pun bagi para guru, bagi para ustaz, harus memberikan cara pengajaran Al-Quran yang gampang. Jangan dipersulit, jangan dibebani, jangan ditakut-takutin bagi orang yang ingin belajar Al-Quran. Nah, kita ingin belajar Al-Quran mudah, maka tagline kita menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Menghafal Al-Quran semudah apa, Bapak Ibu semuanya? Semudah tersenyum. Tapi meskipun tagline-nya semudah tersenyum, Ustaz lihat wajah-wajahnya pada nggak tersenyum ini. Kayaknya nggak percaya. Baik, dari pengalaman Ustaz, ya Ustaz nggak tahu kenapa pada cemberut ini. Apa masih ngantuk ya? Atau belum sarapan ya? Atau mungkin cemberut mikirin utang. Pengalaman Ustaz berbagi ini, kalau kita relax, kita santai, bahkan kita senyum, Allah dapatkan kita untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sebaliknya, kalau muka kita cemberut, kelihatan stres, susah menghafal Quran, susah menerima ilmu pelajarannya. Kira-kira jamaah masjid dari bulan ini termasuk yang mana ini? Yang relax, gampang hafal Quran, atau stres, susah hafal Quran? Stres. Kalau gitu kita relaksasi ya, biar gampang hafal Quran. Jadi saya berdiri. Nanti ikutin gerakan tangan saya. Ya, kita akan relaksasi supaya semuanya semangat, semuanya tersenyum, dan semuanya dimudahkan oleh Allah buat bisa belajar Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Tangan begini, kira-kira gini. Rasakan otot-otot tangan, otot-otot pundak yang kaku, semakin rileks, semakin santai, semakin nikmat. Jangan lupa senyum, mana senyumnya ini, bapak-bapak ibu dan anak saya, alhamdulillah.
Supaya lebih rileks lagi, ambil nafas, rasakan udara segar masuk ke seluruh tubuh. Keluarkan. Gimana? Sudah rileks belum? Yang jawab baru satu orang. Ciri-ciri orang stres kalau ditanya dia nggak jawab. Oke, gerakin tangannya. Semakin rileks, semakin santai, semakin siap untuk belajar Al-Quran. Ambil nafas, keluarkan. Oke, gimana? Sudah rileks? Kayaknya jawabnya terpaksa dari saya. Untuk membuktikan Bapak Ibu semuanya benar-benar sudah rileks, sekali lagi ikuti gerakan tangan Ustaz, tangannya begini, gerak-gerakin, kemudian kedua tangan diteguhkan, jempolnya ada ke bawah, ibu jarinya ada ke bawah, kemudian kedua tangan disilangkan, jari-jarinya direkatkan, nah, jari-jari direkatkan, pastikan ibu jarinya, jempolnya tetap menghadap ke bawah. Nanti pada hitungan ketiga kita putar ibu jarinya ke atas. Semuanya menjaga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 putar ke atas. Bisa? Ada yang bisa? Kayaknya stres berat. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tahun 2011 kami membagikan metode ini menghafal Quran semudah tersenyum. Kami sebut dengan metode kauni. Alhamdulillah kemudian lahirlah beberapa ma'had pesantren tahfiz askar kauni yang sampai sekarang kurang lebih ada 37 ma'had tersebar di seluruh Indonesia. Kebanyakan di Jabodetabek ini. Kemudian ada 518 rumah Quran, kaum Quran School. Kemudian kami juga melayani, mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen terus didampingi belajar Quran bersama kami lewat online. Terdaftar ada 60.000 member tersebar tidak hanya di Indonesia tapi juga di 22 negara lainnya. Alhamdulillah guru-guru kami juga alhamdulillah tersebar juga di seluruh Indonesia, siap untuk mendampingi umat Islam belajar Al-Quran. Dan dalam kesempatan ini, silaturahmi ini kami ingin berbagi kenikmatan bisa mudah belajar Al-Quran dan insya Allah tidak hanya bisa hafal ayatnya tapi langsung paham berikut maknanya, makhraj tajwidnya, dan insya Allah nanti kalau kita rutin kita menuliskan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan. Jadi insya Allah dengan cara begini kita pengen seperti ketika Al-Quran diturunkan tidak hanya menjadi sekedar bacaan yang ada di Al-Quran, mushaf Al-Quran, tapi kita pengen Al-Quran menjadi pengamalan, diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Maka mau nggak mau kita harus tahu artinya, kita harus paham berikut artinya ya. Tombol arti ada 5 perkara. Salah satunya apa? Baca Al-Quran, ingat-ingat atau berikut dengan maknanya ya. Tombol arti, obatnya hati, penawarnya hati ada baca Quran sambil diingat-ingat maknanya ya. Dulu ketika zaman kecil kita sering dengar suara itu ya, bacaan itu ya dalam bahasa Jawa. Mungkin juga dalam bahasa Sunda tidak ada ya. Baik, caranya gimana Ustaz? Metode kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Caranya ada 2. Ada berapa Bapak Ibu? 2. Ada 2. Yang pertama suaranya lantang. Yang pertama apa? Suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Yang kedua apa? Isyarat tangan. Yang pertama apa Bapak? Suara lantang. Suaranya kencang ya. Yang kedua apa? Isyarat tangan, gerakan tangan. Jadi cuma pakai 2 cara itu. Ustaz pengen berbagi ini, belajar kita semuanya cara metode kauni menghafal Quran semudah tersenyum. Kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran, semua jawab dengan lantang, mudah sambil tangan-tangannya ke udara ya. Ya, kita coba menghafal Al-Quran mudah.
dikeluarin supaya semangat kita belajar Al-Quran ya. Syarat kedua, pakai isyarat tangan, pakai gerakan tangan. Kita tahu bahwa hafal Quran, belajar Quran itu ibadah. Ibadah itu harus ada contohnya, harus ada dalilnya. Ustaz, kira-kira apa dalilnya antum ngajarin hafal Quran pakai gerakan tangan? Ada sebuah ayat yang menjadikan kami kenapa ngajarin hafal Quran, kenapa kami hafal Quran pakai isyarat tangan, gerakan tangan. Barangkali ada yang sudah tahu ayat berikutnya. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada yang pernah dengar ayat ini? Surat apa ada yang tahu? Iya sih, yang benar sekali. Ayat berapa aja yang tahu barangkali? 65. Yes ya. Pada apa kira-kira ayat tadi? Kita coba ya. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Al-yawma nakhtimu 'ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menghafal seluruh Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk sekarang bareng-bareng artinya ya. 1, 2, 3. Yuk artinya. Artinya. Ya. Ini ya kondisi umat Islam di Indonesia. Buru-buru kita disuruh ngamalin Al-Quran, artinya saja banyak yang enggak kita ketahui. Jadi PR juga bagi kita ya. Selain memberantas huruf Al-Quran, bagaimana kita bisa menjadikan umat Islam paham Al-Quran. Tidak sekedar baca, tapi kita paham, kalau dapat diamalkan, maka itulah yang disebut dengan Ahlul Quran. Allah punya keluarga di muka bumi ini, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah keluarganya Allah di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan dia orang VVIP-nya Allah. Ahlul Quran harus hafal 30 juz. Dalam sebuah ceramahnya Ustaz tadi dia mengatakan bahwa siapapun yang belajar Al-Quran, dia belajar Al-Quran, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya berapapun ayatnya, dia disebut dengan Ahlul Quran. Yuk jadikan kita Ahlul Quran dengan memahami Al-Quran, mengamalkannya. Kembali ke ayat tadi. Al-yawma, ada yang tahu artinya apa? Pada hari itu. Hari apa kira-kira, ada yang tahu? Hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Kalau Allah tahu, bisa saja terjadi hari ini, besok, lusa, minggu depan, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah ingin ngasih tahu kita bahwa nanti pada hari kiamat, nakhtimu, kami akan kunci. Apa yang dikunci oleh Allah? Ala afwahihim, mulut mereka, mulut kita. Tapi di saat mulut kita dikunci oleh Allah, Allah bilang wa tukallimuna, akan ada yang bisa bicara kepada kami. Siapa itu ya Allah yang bisa bicara kepadamu padahal mulut kita engkau kunci? Aidihim, tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita. Tidak hanya itu, satu dan akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Apa itu? Kaki-kaki mereka. Tangan kita ngomong, kaki kita bersaksi tentang apa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu di dunia mereka kerjakan. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu kita, kaum muslimin, kalau kalian pengen nyimpan memori,
pengen nyimpen hafalan, jangan taruh di otak. Tapi di mana ya Allah? Nih kata Allah, tangan, kaki, permanen. Bahkan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyimpen puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun tidak hilang dari tangan dan kaki kita. Bima kanu yaksibun, apa yang dulu kita lakukan ketika hidup di dunia. Jadi caranya ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Suara lantang. Yang kedua bisa. Buktinya apa Ustaz? Kalau dengan dua cara itu bisa menjadikan hafalan permanen, tidak mudah lupa. Ini buktinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan bunda semuanya, pernah nggak waktu kecil diajari lagu anak-anak judulnya Topi Saya Bunda? Masih ingat lagunya? Masih ingat gerakan tangannya? Nah, yang ini lagunya. Topi Saya Bunda. Oke, kita cek kira-kira berapa persen jamaah masjid Hidayatullah yang masih ingat lagu Topi Saya Bunda ya. Suara lantang, tangan kira-kira kita coba. 1, 2, 3. Topi Saya Bunda. Oke, suaranya kencang. Bunda, topi saya. Angkatnya gerakin. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Subhanallah, ini anak-anak TK dari mana ini? Dan kita amat yakin bahwa semalam banyak di antara kita yang tidak murojaah, tidak mengulang-ulang lagu Topi Saya Bunda. Subhanallah, perhatikan. Meskipun tidak kita ulang-ulang, kita masih ingat lagunya dan gerakan tangannya. Bahkan mungkin sudah 6 bulan atau mungkin setahun ada di antara kita yang tidak pernah mengulang lagu Topi Saya Bunda, masih ingat permanennya. Dan dasarnya lagi, ketika kita diajari lagu ini, guru kita nggak bilang ini, nak ada lagu bagus, hafalin ya. Nggak ada perintah hafalin, tapi kita hafal permanen sampai sekarang. Kalau kebalik kalau sekarang, nak hafalin surat ini, nah, buru-buru ngapalin, yang ada malah kabur lah ya. Siap. Kira-kira masih ingat usia berapa tahun kita diajari lagu ini? 5 tahun. Sekarang usianya berapa ini? Ayah bilang semuanya 40. 17 tahun. 60 mungkin 70 tahun. Kalau usia 60 tahun berarti hafalan 55 tahun yang lalu permanen. Kenapa? Karena kita waktu itu dengan suara lantang, tangannya digerakkan. Oke, sekarang kita praktek ya ayat Al-Qur'annya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu yang di sini ya, siapa yang belum lancar baca Quran? Kira-kira ada nggak yang belum lancar baca Quran? Berapa? 1, 2, 3. Oke ya, alhamdulillah masih banyak yang lancar ya. Siapa di sini yang belum lancar makhraj tajwidnya ada? Mungkin banyak. Siapa di sini yang belum lancar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, yang belum menguasai bahasa Arab? Kita semuanya ini. Oke, siap. Siapa di sini yang belum hafal surat Ar-Rahman? Yang belum hafal surat Ar-Rahman, alhamdulillah juga banyak ya. Yang belum hafal surat Ar-Rahman dengan artinya, hampir semuanya. Ya, alhamdulillah. Semoga menjadi pertemuan yang berkah. Kita semuanya nanti bisa pulang dari sini bisa hafal surat Ar-Rahman. Insya Allah. Baik. Karena waktunya terbatas, tidak ajarin seluruh surat Ar-Rahman, tapi beberapa ayat. Nanti bagi bapak ibu yang berminat tertarik, nah, kita bisa bikin kelas lanjutan, kelas yang rutin ya. Apakah offline, ketemu langsung seperti ini, atau online ya, lewat media yang ada yang memudahkan kita saat ini ya. Ada Zoom, ada WA Group, ada mungkin Google Meet dan seterusnya ya. Kita manfaatkan kemajuan teknologi untuk menambah ilmu kita insyaallah. Ya. Kita ingin ngajarin
surat Ar-Rahman ya, beberapa ayat dari surat Ar-Rahman dengan dua cara tadi, suara lantang, tangannya digerakkan, dan insya Allah kita hafal ayatnya berikut dengan makna artinya ya. Bersama-sama kita baca ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz akan ajarkan surat Ar-Rahman ayat 7. Ayat berapa? 7. Ayat 7. Dengarkan dan nanti ikuti bacaan Ustaz. Kalau Ustaz gerakin tangan, ikuti gerakan tangan Ustaz ya. Siap. Was-samaa. Coba bareng-bareng. Dan langit. Ya, tangannya gerakin ke atas. Bayangkan langit yang ada di atas sana ya. Rafa'aha. Benar ya, rafa'ah pakai ain ya. Rafa'aha. Allah meninggikannya. Wa dan Allah meletakkan. Kayak ambil nampan diletakkan, diletakkan ya nampannya ya. Al-mizan, timbangan. Ya, timbangannya begini ya, lurus sedikit ya. Hati-hati dengan wajah teman di sebelahnya ya. Jangan sampai ada luka karena acara ini gak diasuransikan ya. Al-mizan artinya apa? Timbangan. Wa wada'a artinya meletakkan. Rafa'aha meninggikan. Was-samaa artinya dan langit ya. As-sama langit, wad dan ya. Was-samaa dan langit. Yuk kita gabungkan ya. Ustaz dulu baru nanti diikuti. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Coba bareng-bareng. Was-samaa bahasa Arabnya meninggikannya. Rafa'aha. Bahasa Arabnya dan langit. Was-samaa. Bahasa Arabnya timbangan. Mizan. Ya, subhanallah. Kata mizan juga sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi insyaallah kegambar ya, kebayang. Allah menciptakan langit dan Allah meninggikannya di ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang-tiang yang menopang langit itu. Allah jaga sampai sekarang langit tidak runtuh, tidak ambruk, dan jika tiba masanya, tiba saatnya, langit akan terbelah, langit akan hancur, langit akan hilang ya. Wa idas samaa'u kusitat, dan apabila langit dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah nanti pada hari kiamat. Subhanallah, Allah jaga sampai sekarang langit tersebut, dan Allah meletakkan timbangan zat
keseimbangan di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, maka kita harus menjaga keseimbangan baik dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Kalau kita tidak menjaga keseimbangan, maka yang terjadi adalah tercemarnya udara Jakarta. Sampai Pak Jokowi batuk-batuk 4 hari gara-gara apa? Udara Jakarta tercemar. Sudah polusinya tingkat tinggi ya. Karena ada apa katanya? PLTU. PLTU di Banten. Ya, alhamdulillah. Semoga kita kembali normal, udara kita di Jakarta kembali sehat dan kita beraktivitas dengan nyaman lagi, insya Allah. Maka jaga keseimbangan, insya Allah kehidupan akan normal kembali. Yuk sekali lagi ayat 7. Setelah Allah adakan timbangan, apa yang harus kita lakukan ya? Allah, bareng-bareng. Allah. Oke ya. Alif atau hamzah, lam ketemu lam, double lam ya. Allah. 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 Agar jangan Oke ya, pakai boy ya. Kalian curang. Kira-kira begini ya, curang. Kalau gerakan begini kayak video klipnya siapa? Ada yang tahu? Wah, ada banyak. Jangan ya, video klipnya. Fil mizan. Artinya sudah. Oh iya, apa tadi? Timbangan. Kayaknya benar-benar nggak pakai otak ya. Ustaz sebut artinya sudah, karena sudah sebutkan di ayat ke-7 ya. Artinya apa? Mizan? Timbangan. Ketambahan fi artinya pada ya. Jangan kalian curang dalam atau pada timbangan. Subhanallah. Allah kasih sebuah pedoman hidup bagi kita semuanya dalam bertransaksi. Jangan curang. Baik yang membeli maupun yang menjual. Yang membeli biasanya kita tambahin dong timbangannya, masa itu seimbang banget, lebih dikit. Yang penjual pun jangan suka curang, kurangin timbangannya, kemudian diotak-atik supaya timbangannya berkurangnya. Allah tarwaw bil mizan, agar jangan kalian curang dalam timbangan. Ayat 8, saya dulu ya. Allah tarwaw bil mizan, bareng-bareng. Allah tarwaw bil mizan. Oke, lagi. Allah tarwaw bil mizan. Lebih kencang. Allah tarwaw bil mizan. Paling kencang. Allah. Oke, ayat 7 dan ayat 8 kita gabung. Ayat 7. Ada yang barisnya masuk ke sana semuanya. Oke. Kalau ini sudah sederet ini barisnya
kita bikin sesi pijitul Quran. Apa? Pijitul Quran. Ya, yuk. Yang di belakang kedua tangannya di pundaknya kita yang semangat. Yang di belakang taruh kedua tangannya di pundak orang yang ada di depannya. Kemudian nanti kita berikan pijitan paling nikmat, paling asik ya kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Ya. Baik, nanti sambil pijit-pijit seperti itu ya, dengan nikmat, dengan asik, kita ulang-ulang ayat 7 dan 8 supaya semakin lancar ya. Oke, yang paling depan, yang tangannya nggak pegang pundak, gerakin ya sesuai ayat yang tadi yang tadi Ustaz ajarin. Ya. Yang belakang tetap pijit, sambil nanti bunyi bareng-bareng. Yang depan tangannya gerakin sesuai yang tadi Ustaz ajarkan gerakannya. Siap? 1, 2, 3. Wassama yang depan aja yang gerakin tangan ya. Di dua bunda orang yang depannya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Wassama berikan pijitan paling nikmat, paling asik kepada sahabat kita, tetangga kita. Kemudian bersama-sama kita akan ulang-ulang ayat 7 dan 8. Yang paling depan, yang gak pegang pundak, tangannya gerakin ya. Kalau duduknya kurang enak, dekat ya, dekat dengan temannya ya, supaya tangannya bisa menjangkau pundak sahabatnya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ayat 7. Wassama gimana, senang nggak kira-kira dipijitin oleh sahabat kita? Jangan-jangan selama puluhan tahun kita jamaah di sini baru kali ini dipijit oleh sahabat kita, tetangga kita. Ya, semoga menjadi pijitan paling nikmat yang pernah kita rasakan dalam hidup kita. Dipijit oleh tetangga kita, dipijit oleh sahabat kita, insyaallah. Gimana kira-kira ayat bunda setelah kita menghafal 2 ayat ini? Senang nggak kira-kira menghafal Qurannya? Kalau ayat bunda Bapak Ibu senang menghafal Quran, Ustaz juga senang, pengen terus mendampingin Bapak Ibu untuk bisa terus setiap hari, setiap saat, setiap pekan nambah terus hafalannya. 1 hari 2 ayat, maka mungkin kurang lebih kalau dihitung-hitung 10 tahunan, kita bisa hafal seluruh Al-Quran. Ayat Al-Quran ada 6.236 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat, maka dalam 1 tahun kurang lebih akan kita menghafal berapa itu? 326 ya. Kalau 10 tahun berarti 3.000.
Kalau 20 tahun berarti 7 ribuan lebih. 20 tahun berarti kelebihan. Kalau satu hari satu ayat ya. Maka kurang lebih di angka 18 tahun satu hari satu ayat kita bisa menyelesaikan 6.236 ayat. Kalau kita naikin 2 kali menjadi 2 ayat satu hari, maka setengahnya. Nah, kurang lebih 10 tahun kita bisa hafal seluruh Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah nggak banyak-banyak. Kadang cuma 1 ayat sekali turun, kadang 2 ayat, kadang ada beberapa bulan nggak turun-turun wahyu Al-Quran. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Dia penasaran kenapa beberapa hari ini nggak ada diajarkan ayat Al-Quran, nggak ada hafalan lagi. Maka dia datang mendatangi tempat Rasulullah. Karena beliau buta, beliau nggak tahu kalau saat itu Rasulullah sedang menerima tamu-tamu pembesar, orang-orang terkemuka dari orang kafir Quraisy. Dia nyelonong masuk aja. Rasulullah, ada ayat apa lagi ini? Aku pengen belajar, aku pengen hafal. Tapi Rasulullah karena lagi ada tamu, dia merasa nggak enak nih. Tamunya para tokoh, tamunya para pemimpin ya, para pemimpin partai, para jenderal-jenderal dan orang-orang hebat. Maka Rasul berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya turun sebuah surat namanya surat Abasa. Menegur Rasulullah, Abasa wa tawalla. Rasulullah bermuka masam dan dia berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena seorang yang buta datang tiba-tiba ke tempat beliau. Nah, maka Rasulullah ditegur jangan, karena dia pengen belajar dari Muhammad, terima dengan sebaik-baiknya. Dan ya, alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kami belajar dan berbagi ilmu, kami alhamdulillah di pesantren Askar Kawani ini kita juga istilahnya beramal ya. Ilmu dan amal. Apa yang kami pelajari, apa yang kami kembangkan metode ini, kami amalkan di pesantren Askar Kawani ini. Maka menjadi tempat bagi kami, laboratorium bagi kami untuk menerapkan metode ini sampai selesai 30 juz. Alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 4 tahun ini, sekarang sudah ada santri-santri kami yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz menggunakan cara begini: hafal ayat, hafal berikut maknanya. Dan mereka alhamdulillah sekarang sudah gede-gede dan siap untuk turun mengajarkan, menyebarluaskan apa yang mereka terima di pesantren. Dan karena ini adalah sebuah amal besar, maka subhanallah ketika kami belajar ilmu-ilmu agama ini di Al-Azhar Kairo Mesir, subhanallah dari kami mulai datang ke sana sampai kami pulang semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan ketika selesai kami dapat ijazah pengen pulang, dikasih tiket pulang oleh Al-Azhar Mesir. Mendapatkan sebuah pelayanan yang luar biasa dari Al-Azhar, maka kami bikin ma'had ini Askar Kawani untuk melayani anak-anak yang pengen belajar Al-Quran, ngafal Al-Quran. Jadi kami gratiskan, kami kasih makan 3 kali sehari lengkap menunya. Dan bagi yang duafa, bagi yang yatim, kami kasih uang saku. Jadi siapa itu semuanya? Alhamdulillah Allah gerakan banyak sekali kaum muslimin. Ketika mereka berkunjung, ketika kami ceritakan ini banyak ustaz, kami juga mau ikutan dong dalam amal kebaikan ini, supaya setiap hari kita bisa dapat pahala bacaan Al-Quran yang dibaca oleh santri-santri penghafal Al-Quran. Tidak hanya mereka ikutan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk makanan, bahkan banyak di antara yang kita datang silaturahim seperti ini. Ustaz, saya ada rumah, Ustaz saya ada tanah, bisa dijadikan pesantren kayak yang Ustaz ceritakan. Alhamdulillah dari satu titik, satu tempat di puncak di Bogor sekarang menjadi 37, dan semuanya tanpa kita bangun. Dari siapa? Dari kaum muslim.
muslimin, dari umat Islam semuanya. Ini Ustaz rumah, ini Ustaz asrama, ini Ustaz tanah, silakan dimanfaatkan. Dan untuk mengoperasionalkan semua, maka kami sudah mengajak umat Islam yuk bareng-bareng. Bukan hanya saya, bukan hanya ustaz-ustaz yang ada di Askar Kauni, bukan hanya pengurusnya, tapi kita ingin melibatkan semua orang supaya kita sama-sama nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 80% santri kami sekarang ada 550 santri, 80%-nya adalah anak-anak yatim dan juga anak-anak duafa. Kenapa anak yatim Ustaz? Karena kita ingin mendapatkan berkah dari hadis Rasulullah, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang-orang yang menyantuni, yang berbuat baik kepada anak yatim nanti di surga dekat seperti ini. Berharap dengan adanya pesantren ini, meskipun mereka tidak atau belum mampu untuk kami tinggal di rumah kami, mereka tinggal di pesantren, kita santuni, kita layani dengan baik, semoga nanti di akhirat menjadi cara bagi kita semua untuk dekat dengan Rasulullah seperti ini. Tolong Rasulullah. Kenapa anak-anak duafa Ustaz? Karena innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Hadis Rasulullah, karena kalian ditolong, diberikan kemenangan, diberikan rezeki karena sebab doa-doa orang-orang duafa di antara kalian yang pernah kalian bantu, karena kalian berikan bantuan. Dalam sebuah surat Al-Maun, Allah mengingatkan kita, "Awa'ital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadurrul yatim. Mereka yang kasar kepada anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mau ngasih makan kepada orang miskin. Ngasih makan pun enggak mau. Itu tanda orang yang mendustakan agama. Wa wailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka lalai terhadap salatnya, alladzina hum yura'un, mereka pamer, wa yamna'una al-ma'un, dan enggak mau ngasih bantuan. Kita berharap semoga kita bukan termasuk orang-orang yang ada di surat Al-Ma'un ini, yang kasar, enggak mau menyantuni anak yatim, enggak mau memberi bantuan kepada orang miskin, bahkan mungkin sholat kita lalai. Sholat dan amal menjadi dua kebaikan yang saling terikat erat. Nilai sholat kita kelihatan dari itu tadi, membantu menyantuni anak yatim dan juga berbuat memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengajak kebaikan ini coba dirasakan oleh sebanyak-banyak kaum muslimin, ya. Barangkali ada keluasan rezeki dari bapak ibu ayah bunda semuanya, untuk bersama-sama yuk kita membersamai santri-santri ini dalam menyelesaikan hafalan sampai 30 juz, sampai pendidikan tertinggi, supaya nanti kita kecipratan pahala, kebahagiaan pahala yang didapatkan dan setiap ayat Quran yang mereka baca, setiap ilmu yang akan mereka ajarkan menjadi amal jariah bagi kita. Nilai kontribusinya berapa Ustaz? Ustaz yang mengajar, nilai kontribusi untuk santri penghafal Quran senilai 500.000 rupiah. Dan nanti Bapak Ibu akan dapat bonus didampingin menghafal Quran setiap hari Jumat bersama-sama kami meneruskan menghafal surat-surat Al-Quran. Ya. Oke. Setelah kita tadi menghafal 2 ayat, siapa yang kemudian pengen bisa hafal Al-Quran, pengen bisa terus, tidak hanya 2 ayat, tapi mungkin 1 surat Ar-Rahman, tidak hanya surat Ar-Rahman, tapi surat Al-Waqiah, tidak hanya itu mungkin juz 30 Ustaz, tidak hanya mungkin saya pengen seluruh Al-Quran. Siapa yang setelah tadi kita belajar bareng-bareng 2 ayat berikut artinya, yang pengen terus belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, angkat tangannya bilang saya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah kabulkan. Siapa yang setelah belajar 2 ayat tadi kemudian pengen semangat menjadikan anak, istri, suami, cucunya menjadi orang-orang penghafal Al-Quran, angkat tangannya bilang saya. Kita doakan semoga Allah kabulkan yang mulia ayat bunda semuanya.
Siapa yang pengen bersamai kami untuk membersamai santri-santri penghafal Al-Quran, angkat tangannya, bilang saya. Baik, alhamdulillah. Mohon izin bagi yang pengen untuk membersamai santri penghafal Al-Quran, kontribusi Rp500.000, tidak harus sekarang ayah bunda, boleh nanti ketika sampai di rumah, boleh nanti ketika bulan depan dapat rezeki, silakan. Jadi siapa tadi yang pengen kita? 1, 2, 3, dan ada hadiah buat ayah bunda semuanya yang angkat tangan barusan berupa mushaf Al-Quran sebagai cindera mata bagi kami, dan nanti bisa dipakai untuk kelas belajar kita setiap hari Jumat. Mohon izin ya, kami mencatat nomor HP-nya, kami kirim undangan, link Zoom buat Bapak Ibu semuanya, supaya nanti tiap Jumat bisa terus kita meneruskan belajar Al-Quran ya. Tidak harus sekarang ayah bunda, nanti mohon izin nomor HP-nya kami simpan, kami kirimkan nomor rekening dan juga link video pembelajaran bersama kami ya. Dan kalau Ustaz saya tidak bisa sekaligus 500.000, boleh enggak Ustaz 200.000 dulu? Boleh, silakan. Boleh enggak Ustaz saya cicil sebulan 100.000? Boleh, silakan. Boleh enggak Ustaz saya cuma sekali saja ikutan kontribusinya? Silakan. Kalau mau terus-terusan juga sampai akhir hayat kita, Anda insya Allah akan lebih baik bagi kita semuanya. Impian kita adalah ingin membersamai santri-santri penghafal Quran supaya mereka bisa menyelesaikan Al-Qurannya dan nanti kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah guru-guru atau santri ini, pengabdian ini nanti siap untuk dipanggil ke sini. Barangkali nanti di sini ada rumah Quran, bisa menjadi guru-guru tahfiz di rumah Quran yang akan didirikan. Dan juga barangkali ada sekolah-sekolah di sekitar sini yang membutuhkan guru tahfiz, silakan jika berhubungan dengan kami. Meskipun mohon maaf masih muda-muda ya, dan santri kita insya Allah sudah siap untuk belajar mengajarkan dan mengajarkan pelajaran Al-Quran yang mereka dapatkan. Ustaz sampaikan jazakumullah khairan katsiran bagi ayah bunda yang telah bersedia ikutan kontribusi untuk santri menjadi orang tua asuh penghafal Al-Quran. Semoga Allah balas dengan kemudahan bagi ayah bunda dalam rezekinya, dalam kesehatannya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan anak cucu keluarga tercinta menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Ustaz undur diri, sampai didengar kedua ayat tadi, ayat 7 dan ayat 8. Siap semuanya? Sudah ya? 1, 2, 3. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.